Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi ide inovatif dalam penataan produk. Sebelum kita lanjut ke materi pertama, kita lihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari mengenai ide-ide inovatif penataan produk, ya. Terus lalu ke visual merchandising. Visual merchandising kita akan mempelajari mengenai pengertian, manfaat, komponen, elemen, dan tema dari visual merchandising. Lalu untuk penataan produk supermarket, kita akan mengenal mengenai wing stage, dancing up, and gondola, floor display, dan clip strip. Untuk tujuan pembelajaran kita, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian, manfaat, komponen, elemen, prinsip dasar, dan implementasi, dan tema visual merchandising dengan baik. Peserta didik dapat menerapkan visual merchandising dengan tepat dan baik. Peserta didik dapat menjelaskan ide inovatif penataan produk jenis wing stage, dancing up, and gondola, floor display, clip strip dengan cermat. Peserta didik dapat menerapkan ide inovatif penataan produk jenis wing stage, dancing up, and gondola, floor display, clip strip dengan cermat. Peserta didik dapat menganalisis ide inovatif penataan produk supermarket jenis wing stage, dancing up, and gondola, floor display, clip strip dengan cermat. Untuk yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai pengertian visual merchandising. Visual merchandising adalah seni menata dan menampilkan produk dengan cara yang menarik, sehingga pengunjung yang melihatnya akan tertarik untuk membeli. Tidak ada patokan dan aturan baku dalam membuat dan menciptakan suasana yang diinginkan. Visual merchandising sangat bergantung pada tingkat sensitivitas dan seni yang dimiliki oleh seorang visual merchandiser. Beragam elemen yang digunakan oleh seorang visual merchandiser untuk menciptakan display yang menarik seperti warna, penerangan, tata ruang, informasi mengenai produk yang tersaji dalam berbagai bentuk, dan elemen-elemen tambahan seperti keharuman tempat dan suara-suara pendukung untuk menciptakan kesan tertentu yang diinginkan. Visual merchandiser adalah seorang yang mewakili perusahaan dengan kemampuannya untuk mengatur tata letak dan memastikan suatu produk terletak di lokasi yang tepat. Visual merchandiser akan berkoordinasi dengan area sales manager secara efektif untuk menyajikan produk dengan cara yang menarik. Selain itu, ia juga harus selalu mengembangkan tampilan produk dan melakukan riset pasar untuk menentukan cara yang paling efektif untuk mempromosikan produk. Lalu berikutnya, kita akan membahas mengenai manfaat visual merchandising, yaitu manfaat bagi konsumen, bagi produsen, dan bagi peritel. Kita akan bahas satu persatu. Untuk manfaat bagi konsumen, mempermudah pengunjung mencari dan memilih produk-produk yang diinginkan atau diperlukan berdasarkan kategori. Lalu, memberikan informasi terkait produk yang diperlukan seperti varian rasa, ukuran, warna, dan harga. Manfaat visual merchandising bagi produsen yaitu meningkatkan brand awareness. Brand awareness itu maksudnya meningkatkan daya ingat dan kesadaran dari calon pembeli akan suatu produk. Dan
image produk tersebut sehingga reputasinya dapat meningkat. Yang terakhir, manfaat visual merchandising bagi retail yaitu meningkatkan hasil penjualan, lalu meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya mengenai komponen visual merchandising. Visual merchandising merupakan salah satu media komunikasi dengan konsumen terkait dengan produk yang ditawarkan. Visual merchandiser harus bisa menciptakan tampilan produk atau display dalam bentuk yang menarik. Nah, komponen-komponen visual merchandising ada 7. Yang pertama itu mengenai tampilan produk atau display sebagai titik fokus visual merchandising. Tujuan utama dalam display adalah membuat tampilan produk lebih menarik di antara area penataan produk secara keseluruhan. Pesan visual dapat disampaikan kepada calon konsumen dalam waktu 3-5 detik dan menjadi pusat perhatian mereka. Lalu komponen yang kedua, pemilihan warna yang tepat. Warna merupakan salah satu unsur yang paling kuat dalam visual merchandising. Pemilihan warna yang tepat pada window display dapat membuat calon konsumen tertarik dan secara signifikan membuat mereka menjadi seorang pelanggan. Sebagai contoh, tampilan produk bertema Lebaran memerlukan warna hijau dan kuning, sedangkan untuk tema Natal harus menggunakan warna merah, emas, hijau, dan perak. Komponen yang ketiga yaitu pemilihan tema yang tepat. Tema akan membuat pengunjung toko yang berbelanja merasa berada dalam suatu suasana tertentu. Tema yang baik akan membuat pembeli masuk dalam imajinasi yang diinginkan oleh visual merchandiser. Yang keempat ada brand logo sebagai pelengkap. Maksudnya, apabila retail memiliki logo tertentu, warna window display harus mencerminkan warna yang sama dengan logo. Sebagai contoh, pada McDonald, sang badut memiliki warna yang sama dengan warna logonya, yaitu warna merah dan kuning. Yang kelima ada props. Props adalah objek yang membantu penjualan sebuah produk. Props bisa berupa bentuk, warna, dan karakterisasi. Props itu sangat mendukung display, yaitu dengan memberikan kesan penguatan suatu produk yang ditonjolkan. Yang keenam, kerapihan dan kebersihan. Tentu jelas, kerapihan dan kebersihan adalah aspek dasar suatu tampilan visual. Tampilan yang bagus dapat dirusak oleh lingkungan yang tidak bersih. Oleh karena itu, jadwal pembersihan yang efektif dan perlengkapan kebersihan yang memadai sangat diperlukan dan harus diperhatikan. Dan komponen yang terakhir yaitu pengaturan tampilan secara periodik. Pengubahan susunan dan tampilan produk dalam interval waktu yang teratur akan menciptakan suasana yang segar. Visual merchandiser akan merancang planogram dan aktif melakukan perubahan secara bertahap agar pengunjung tidak mudah bosan dengan keadaan tampilan toko. Elemen visual merchandising. Visual merchandising akan mengkombinasikan kemampuan penata produk, grafik, dan interior untuk menstimulasi dan menciptakan display sedemikian rupa sehingga didapatkan tampilan yang terlihat seperti yang diinginkan, seperti menciptakan suasana ceria, semangat, hangat, dan nyaman. Suasana yang demikian akan membuat orang tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Adapun elemen-elemen pendukung yang perlu dimiliki oleh seorang visual merchandiser antara lain yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas tentang branding dan target market. Lalu yang kedua, kreatif dan kaya akan ide segar.
Seorang visual merchandiser perlu memiliki pengetahuan tentang konsep dan tren yang ada dan gaya hidup yang sedang diminati. Ia juga harus dapat membuat sketsa tampilan produk yang akan diciptakan. Visual merchandiser harus dapat menciptakan ide tampilan yang tidak monoton dan memberikan atmosfer yang berbeda. Lalu yang ketiga, ada keseimbangan aspek visual dan strategi yang dimiliki toko retail. Seorang visual merchandiser diharapkan bisa mengatur dan mengawasi penampilan visual mulai dari window display, komposisi, hingga layout sedemikian rupa sehingga antara tampilan dan informasi produk dapat saling terkait. Lalu yang keempat, mengenai informasi promo yang ditetapkan oleh retail. Display harus menunjukkan situasi dan kondisi produk serta promo yang diberlakukan agar calon konsumen itu lebih mengenal produk dan keuntungan jika membelinya. Lalu yang kelima ada visual impact. Visual merchandising harus mampu menjadi pusat perhatian dengan memadukan produk utama dengan komposisi warna, tempat, dan pencahayaan yang akan mempengaruhi emosi pengunjung. Hal itu dapat dicapai melalui pengaturan warna, ukuran, dan posisi dengan komposisi yang dapat langsung terlihat oleh mata pengunjung dan menarik mereka untuk melihat benda-benda lainnya. Lalu yang keenam ada kekuatan tim dan bahan produksi. Keterlibatan seorang ahli dan tim pekerja untuk mengerjakan sebuah penataan produk akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Jadi, antara seorang ahli dan tim pekerja itu harus mempunyai kekuatan tim yang kompak sehingga mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketujuh, ada keindahan dan kenyamanan. Keindahan dan kenyamanan. Tampilan produk diharapkan dapat memanjakan mata pengunjung pada pandangan yang pertama. Begitu pengunjung melihat ke arah toko, pemandangan dari dalam diharapkan tidak hanya mencolok, tetapi juga indah dan terkesan nyaman. Lalu yang terakhir, ada pengelolaan display produk. Display yang didukung dengan tampilan yang indah akan menghasilkan komposisi yang luar biasa, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk membeli. Prinsip dasar dalam visual merchandising. Visual merchandising perlu ada strategi agar pengunjung yang datang dapat menikmati suasana dan akhirnya memutuskan untuk membeli dalam tempo waktu yang singkat. Berikut adalah dasar-dasar dalam mengimplementasikan visual merchandising yang harus diperhatikan oleh seorang visual merchandiser. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan penataan produk seperti komersial, branding, dan tujuan lainnya. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi target pasar seperti target untuk anak-anak, ya, produk untuk dewasa, remaja, pria, wanita, atau lainnya. Lalu yang ketiga, pastikan visual merchandising itu mudah dilihat, dijangkau, dan tidak pernah kosong. Lalu yang terakhir, memadukan antara kreativitas, tren, dan sudut pandang konsumen. Jangan sampai display membuat konsumen bingung. Selanjutnya ada pengimplementasian dalam visual merchandising. Yang pertama itu mengetahui jenis produk yang akan dijual. Apakah produknya eksklusif atau produk massal atau produk yang lainnya. Lalu yang kedua,
Yang kedua ada produk bestseller. Produk bestseller diletakkan di tempat yang menonjol atau mudah dilihat oleh calon konsumen. Sebaliknya, jika produk yang biasa dapat diletakkan di tempat yang kurang menonjol. Lalu yang ketiga, produk yang harganya relatif mahal harus ditata dan ditempatkan pada tempat yang terjamin keamanannya, seperti di dalam showcase display yang hanya bisa dijangkau dengan bantuan pramuniaga. Tema visual merchandising. Tema yang baik harus relevan, menarik, dan membuat konsumen merasa penasaran. Tema merupakan ide yang dirancang dan dipilih untuk periode tertentu. Tema biasanya diterapkan pada desain dan strategi promosi pada toko retail itu sendiri. Di sini ada dua tema visual merchandising. Yang pertama ada corporate campaign. Lalu yang kedua ada campaign merchandising. Untuk corporate campaign dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada corporate reputation building. Yang kedua ada corporate brand endorse. Lalu yang terakhir ada corporate social responsibility. Untuk yang kedua, campaign merchandising dibagi menjadi 5. Ada brand campaign merchandising, lalu ada product campaign merchandising, ada promotion campaign merchandising, lalu ada sponsor campaign merchandising, dan yang terakhir ada seasonal campaign merchandising. Corporate campaign yaitu tema yang menonjolkan nama perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dari perusahaan tersebut agar persepsi konsumen atas kualitas produk yang dihasilkan akan meningkat. Jenis corporate campaign yang pertama yaitu ada corporate reputation building, yaitu perusahaan menonjolkan reputasi corporate-nya dengan menampilkan inovasi teknologi atau aplikasi quality assurance atau jaminan kualitas. Untuk macam yang kedua yaitu corporate brand endorse, yang artinya perusahaan mencantumkan nama corporate atau brand pada setiap kemasan produk yang dihasilkan atau setiap akhir pada sebuah program televisi. Biasanya perusahaan tersebut juga menjadi sponsor acara atau program televisi yang bersangkutan. Contohnya, mencantumkan tulisan dipersembahkan oleh brand ... Macam yang ketiga yaitu corporate social responsibility, yang artinya perusahaan menampilkan aktivitas sosial yang dilakukannya, seperti membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam atau ikut berkampanye tentang pelestarian lingkungan hidup, atau bisa juga membantu program pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua tentang campaign merchandising. Market campaign dapat dirancang dengan tujuan yang berbeda-beda. Misalnya dalam membangun brand image, memperkenalkan produk baru, meningkatkan produk yang sudah ada di pasar, meningkatkan brand awareness, atau bahkan mengurangi dampak berita negatif yang tersebar. Campaign merchandising dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada brand campaign merchandising, yang artinya tema visual merchandising yang menonjolkan produk merek atau brand tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan citra dan merek produk yang dihasilkan.
Yang kedua, ada produk campaign merchandising. Pada produk campaign merchandising, tema yang ditonjolkan itu adalah produk tertentu yang ingin dipromosikan. Produk yang dipromosikan biasanya adalah slow moving, alias produk yang kurang atau bahkan yang tidak laku di pasaran. Yang ketiga, promotion campaign merchandising. Tema ini menonjolkan strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya promosi berhadiah, buy one get one, buy one get two, pemberian voucher berhadiah, obral, diskon, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sponsorship campaign merchandising, yaitu perusahaan memberikan sponsor untuk suatu acara atau suatu program. Lalu pada acara tersebut brand atau nama perusahaannya dicantumkan. Tema visual merchandising ini menonjolkan program sponsorship yang dilaksanakan oleh perusahaan. Sponsor dapat diberikan untuk acara-acara seperti pertandingan sepak bola, kejuaraan bulu tangkis, atau event olimpiade, SEA Games, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada seasonal campaign merchandising, yaitu tema visual yang hanya diterapkan pada musim-musim tertentu. Contohnya, pada saat Hari Raya Keagamaan, peringatan Hari Kemerdekaan, dan musim Tahun Ajaran Baru. Yang keenam ada Break Record Campaign Merchandising. Tema ini menonjolkan prestasi yang pernah diraih oleh perusahaan. Contohnya adalah penghargaan yang pernah diperoleh. Misalnya mendapatkan rekor muri, mendapatkan standar mutu seperti ISO dan SNI, atau memperoleh hasil akreditasi. Yang ketujuh ada ethnic campaign merchandising. Tema ini menonjolkan budaya etnik yang dimiliki oleh suatu negara atau internasional. Contohnya, desain merchandising bertema budaya Indonesia atau budaya lokal dari beraneka ragam suku. Misalnya Jawa, Sunda, Bali, serta budaya internasional dari negara-negara lain. Yang terakhir ada religion campaign merchandising. Tema ini diterapkan dengan menonjolkan nuansa agama untuk mendukung produk yang berhubungan dengan agama tertentu. Tema ini juga bisa diterapkan menjelang Hari Raya Keagamaan. Contoh, produk yang dapat menggunakan tema ini antara lain busana muslim, makanan dan minuman halal, serta produk sampo untuk wanita berjilbab. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penataan produk di supermarket. Supermarket menggunakan sistem penjualan self-service, yang artinya konsumen dapat memilih dan mengambil sendiri produk yang akan dibelinya. Standar penggunaan ruang untuk kegiatan promosi dalam penataan produk di supermarket antara lain ada wing stage, dancing up, and gondola, floor display, dan clip strip. Kita akan membahas satu persatu mengenai standar penggunaan ruang di supermarket.
Yang pertama ada wing stage. Wing stage ini sistem penataan produk dengan cara diletakkan di sisi ujung kiri dan kanan gondola. Yang kedua ada dancing up. Dancing up ini sistem penataan produk di lorong antar gondola blok. Untuk produk yang diletakkan di dancing up, itu produk yang dikemas dalam kaleng atau karton atau plastik pembungkus. Produk yang fast moving dan memiliki harga yang cukup murah, sehingga produk tersebut bisa diletakkan pada dancing up. Berikut contoh gambar dari dancing up. Yang ketiga ada hand gondola. Rak gondola yang mempunyai satu sisi yang menempel membelakangi sisi kanan dan kiri dari rak gondola double. Dengan kata lain, posisinya itu berada di ujung rak gondola double. Untuk ciri-ciri produk yang bisa ditempatkan di end gondola, yaitu produk yang sifatnya fast moving atau produk yang cepat laku. Selanjutnya ada floor display, di mana floor display ini sistem penataan produknya itu dengan meletakkan produk beserta kemasannya langsung di lantai. Untuk ciri produk yang diletakkan di lantai itu adalah produk yang sejenis. Yang terakhir ada clip strip. Clip strip merupakan jenis pemajangan yang ditempel tiap 3 gondola. Produk yang dipajang disesuaikan dengan produk yang ada pada gondola blok. Sekian presentasi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai visual merchandising dan standar penggunaan ruang untuk ide inovatif di supermarket. Sampai jumpa di materi berikutnya.